Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Apa baru hadirin dan hadirat dan masyarakat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat karunia dan nikmat yang tiada terkira. Dan kalau kita berusaha untuk menghitungnya, Allah perkirakan gagal, ya, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau coba untuk nikmat Allah mau dihitung, maka kalian tidak mampu menghitungnya. Walaupun nikmat Allah itu tidak bisa kita hidup, pastilah kita rasakan, pastilah kita menikmatinya sedemikian rupa. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita semampu kita untuk menyebut-nyebut nikmat yang telah diberikan, mengingat-ingat nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wasburu nikmat Allah yang itu. Ingatlah, sebutlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Oleh karena itu di setiap majlis, setiap kesempatan, sebanyak-banyaknya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman. Karena imanlah yang ada di masing-masing sanubari kita, itulah yang selalu memotivasi kita untuk beramal saleh, beribadah, melakukan yang bermanfaat baik bagi diri dan juga untuk orang lain. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat, tabi'in dan juga kaum tabi'in dan kepada sesiapa yang mengikuti jejak langkahnya. Dan mudah-mudahan hadirin hadirat yang hadir di kesempatan kali ini termasuk kepada golongan pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin. Ibu dan bapak sekalian, sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat erat kaitannya dengan sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya karena Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tetapi juga fakta sejarah membuktikan bahwa banyak peristiwa penting yang dialami Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini. Maklum, bulan Rabiul Awal selalu ada setiap tahun, dan kenabian Muhammad ada 23 tahun, berarti ada 23 Rabiul Awal yang dilalui oleh Rasulullah SAW di masa kenabian. Kalau kemudian dihitung dari usianya 63 tahun, ya berarti ada 63 kali Rabiul Awal yang dialami oleh Rasulullah. Selain dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, ternyata juga beliau menerima wahyu yang pertama kali adalah pada bulan Rabiul Awal. Memang di sini ada selisih pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah menerimanya pada bulan Ramadan, karena Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Qur'an. Tetapi sepengetahuan saya, yang dimaksud Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan bukan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz kepada Jibril di langit dunia sebelum di-share diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur selama usia kenabian Muhammad 23 tahun tadi. Jadi kembali kepada pendapat yang lebih solid, yang lebih kuat, bahwa wahyu pertama kali turun di dua hari itu bukan Ramadan, tetapi terjadi pada bulan Rabiul Awal. Berikut juga ada peristiwa yang luar biasa yang dialami Rasulullah, yaitu berhijrah dari Mekah dan ke Madinah. Dan ini adalah peristiwa yang sangat monumental, ya, dari berbagai sisi, karena hijrah ini melibatkan seluruh stakeholder sejarah Rasul. Tidak hanya Muhammad sendiri sebagai Rasul yang berhijrah, tetapi seluruh sahabat dan sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tinggal kecuali harus mereka semuanya datang ke Madinah dan bergabung di Madinah. Bukan hanya Rasulullah dan para sahabat, tetapi juga melibatkan Ansar sebagai penampungnya,
Malah tidak hanya Ansar, melibatkan orang Quraisy musyrikin untuk menghalang-halangi orang-orang untuk berhijrah ke Madinah. Juga melibatkan Yahudi yang kesal sakit hati karena kedatangan Muhammad ke Madinah, yang kira-kira nantinya akan merebut pengaruh mereka baik dari sisi politik, dari sisi ekonomi, termasuk juga budaya serta keagamaan. Juga orang-orang munafikin di Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau bahasa Indonesia tahun 2014 itu adalah capres yang elektabilitasnya luar biasa, popularitasnya luar biasa, punya cukong banyak dan sudah dibayarin sama cukongnya, tetapi datang Muhammad gagal semua keinginannya. Dan dia tidak ada pilihan kecuali pura-pura masuk Islam, tetapi hatinya lagi. Dan kemudian kita tahu di dalam sejarah Nabi di fase Madinah ini, Abdullah bin Ubay bin Salul dan seluruh pengikutnya menjadi orang dalam daging bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya. Sekali lagi hijrah yang monumental ini terjadi pula pada bulan Rabiul Awal. Ketika Rasulullah tiba di Kuba, itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Dan yang terakhir adalah wafatnya Rasulullah SAW di tahun ke-11 dari Hijriah. Dari tahun 11 Hijriah wafatnya Rasulullah, itu pun juga pada bulan Rabiul Awal, di hari yang sama dan tanggal yang sama, yaitu Senin tanggal 12 Rabiul Awal dengan kelahiran. Jadi memang berbicara tentang Rabiul Awal, dia begitu lengkap, begitu erat kaitannya dengan sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Sehingga wajar kalau kaum muslimin di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja, menjadikan bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan istimewa, di mana kita saatnya membuktikan bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad yang setia. Saatnya kita membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Sehingga di Indonesia, karena Rabiul Awal sangat haram begitu, agak susah pengucapannya dan panjang, diringkas menjadi bulan Maulid atau bulan Maulid. Sepertinya itu lebih mudah diucapkan. Malah bulan Rabiul Tsani, bulan berikutnya, karena kepesannya kita kaum muslimin kepada Rasulullah, dan di bulan Rabiul Awal itu kita membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah, menunjukkan bahwa kita cinta Rasul, maka bulan berikutnya pun kita sebut dengan Silih Maulud. Artinya mulutnya masih di bawah-bawah. Dan ini adalah tentu hal yang boleh-boleh saja, karena ini kaitannya adalah soal tradisi bagaimana penikapan kita terhadap Nabi kita Rasulullah SAW. Tentu yang menjadi pokok bukanlah perayaannya, karena kalau perayaan itu tidak ada sunnahnya. Kalaupun ditelusuri, sunnah tentang perayaan Maulid ini diawali dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pun juga sebetulnya bukan dalam rangka merayakan kelahiran Muhammad, bukan. Ketika ia memenangkan perang Hittin dalam perang salib dan mengalahkan pasukan salib, dan akhirnya kemudian dia masuk dan mampu membebaskan kota Al-Quds dan cengkraman orang-orang Nasrani, maka kemudian dia berpikir, ini kayaknya Palestina, Al-Quds akan mudah kembali diambil alih oleh orang-orang Nasrani kalau pemerintah muslimnya belum ajeng, belum sempurna. Memang ada masalah apa ketika itu? Menurut pengamatan Salahuddin Al-Ayyubi, kaum muslimin ini tidak kuat. Penyebabnya adalah karena mereka tidak begitu kenal dengan Rasulullah, tidak begitu tahu tentang sejarah Nabi, sehingga semangat melaksanakan sunnah, semangat berislam dengan baik itu menurun di kalangan kaum muslimin. Bila ini dibiarkan, maka orang kafir, musuh-musuh Islam bisa masuk lagi dan menguasai Al-Quds kembali. Karena itu tidak dia inginkan, maka dia meminta para ulama, para tokoh-tokoh agama
untuk memberikan sunnah-sih mereka kepada masyarakat muslimin dengan diwajibkan seluruh kaum muslimin, laki perempuan, tua muda, di kota, di kampung, seluruh wilayah kaum muslimin semampu yang dijangkau oleh saudara Nabi untuk diadakan tauhiyah, diadakan pemahaman pendalaman terhadap sirah nabawiyah, sehingga dengan demikian tumbuhlah rasa cinta dari kaum muslimin atas nabinya, dan berikutnya adalah tumbuh cinta kepada sunnah-sunnahnya, tumbuh cinta kepada Islamnya, dan akhirnya menjadi kaum muslimin yang kuat, kokoh, sehingga tidak dimungkinkan orang-orang kafir kembali menjadi kaum muslimin. Dilakukanlah itu dan dipilihlah kapan itu dilakukan. Dipilihlah waktunya, kayaknya Rabiul Awal pas. Karena tadi dia tidak hanya sekedar kelahiran Nabi Muhammad, tetapi bahwa Rabiul Awal itu sangat erat kaitannya dengan sejarah Rasul. Jadilah bulan Rabiul Awal sebagai bulan tauhiyah, bulan sosialisasi tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat untuk menumbuhkan cinta kaum muslimin terhadap Rasul dan para sahabat, yang berikutnya nanti menumbuhkan cinta kepada sunnah, menunjukkan cinta kepada Islam, dan akhirnya lahirlah sifat dari kaum muslimin untuk membela dan mempertahankan kedaulatan sebagai negara Islam. Dari sinilah maka kemudian dilakukan. Tiap tahun begitu, tiap tahun begitu. Ya, namanya juga berulang-ulang, ada kreativitas di sana sini. Salah satu kreativitas orang Arab itu adalah menjadikan sejarah Rasul itu biar ringan dalam bentuk syair, dalam bentuk bait-bait syair. Maka dibikinlah manaqib atau kitab tentang sejarah Rasul dalam bentuk syair itu. Ada yang populer, ada yang tidak. Yang paling populer dan ada di Indonesia adalah Al-Barzanji. Al-Barzanji ini dibuat oleh Imam Al-Barzanji sebagai sirah nabawiyah dalam bentuk syair. Dan itu memang relatif ringkas, pendek sekali, 1 jam sampai 2 jam membacanya itu selesai. Yang harusnya sebulan menjadi 1-2 jam. Sampailah di Indonesia, datanglah bulan Rabiul Awal, dipilihlah hari yang pas untuk mengumpulkan rakyat atau kaum muslimin di Indonesia. Maklum kita agraris, ya, orang pada bertani di siang hari, kosongnya di malam hari, atau yang berdagang di siang hari, kosongnya juga malam hari. Nelayan pun juga demikian. Berkumpullah di hari yang sudah ditentukan, kumpulkan oleh kiainya, kemudian agar menarik disiapkan, dihidangkan makanan, gitu ya. Dan makanan itu biasanya dihidangkan melebihi jumlah yang hadir, ya, melebihi jumlah yang hadir karena tidak diperkirakan susah nih. Artinya udah daripada kekurangan mending lebih. Ya. Nanti para ulama mengklaim kalau kelebihannya itu diapakan. Itu ada kreasi para ulama Indonesia, ya, yang kemudian menjadi cangkarung mulut kalau di daerah Garut dan Tasik, ya, cangkarung mulut. Nah ini makanan sisa dari Ibrahim. Ya, kalau makanan apa yang dilakukan? Membahas dan mendengarkan manaqib Rasul, biar terjiwai. Maka tidak hanya yang satu orang, tetapi semuanya membaca. Hanya dibaca oleh semuanya. Barzanji setelah membaca salawat, kemudian Barzanji 1 jam 2 jam. Acaranya kan pada Isya kan 1 jam lah, kira-kira 9:30 selesai membaca. Berhubung Barzanji ini kitabnya dalam bahasa Arab, orang Indonesia kagak ngerti. Akhirnya diterjemahkan oleh kiainya, oleh ustaznya, oleh gurunya. Terangkan, ini badan ini isinya menerangkan kepada kita tentang baginda Rasul. Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal tahun Jajah, terlahir dalam tradisi yatim dari ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Setelah lahir beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Setelah terjadinya pembelahan dada, ketakutan Halimah dan dikembalikanlah kepada Aminah ibunya. Bersama ibunya selama 2 tahun sampai kemudian ketika 6 tahun dibawa ke Madinah. Pulang dari Madinah ibunya wafat. Sampai ke Mekah langsung diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Itu pun juga cuma 2 tahun, usia 8 tahun Abdul Muttalib wafat. Diasuhlah oleh Abu Talib. Ketika usia 12 tahun itu Nabi Muhammad diajak berdagang ke Syam,
tetapi sebelum sampai ke Syam, sebuah tempat yang disebut dengan Buhairah, diingatkan oleh seorang pendeta Nasrani untuk balik lagi karena khawatir kalau ke Syam nanti ketemu orang Yahudi, melihat tanda-tanda kenabian, dibunuh lagi anak, dibawa pulang oleh Abu Thalib karena saking cintanya Abu Thalib. Di saat remaja Rasulullah seperti remaja lain, dan dia beraktivitas salah satunya adalah mengembalakan domba orang-orang Quraisy. Menjelang usia 25 tahun, muncullah, makanlah dia sebagai lelaki dewasa dan ingin mencari nafkah lebih layak. Maka dia mendaftarkan diri kepada sebuah kongsi dagang yang dimiliki oleh Khadijah untuk memanajeri sebuah karavan dagang ke wilayah Yaman, dan akhirnya diizinkan oleh Khadijah. Tetapi Khadijah ragu, karenanya diutuskanlah Maisarah untuk mengamati dan menjadi intelnya. Setelah pulang dari Yaman, ternyata dagangnya luar biasa, laku keras, keuntungannya dia melebihi ekspektasi dari sebelumnya. Terkagum-kagumlah Khadijah dan dimintailah keterangan kepada Maisarah, dijelaskanlah kehebatan Muhammad dalam bernegosiasi dan sebagainya, plus kehebatan akhlak dan peranginya yang luar biasa. Tertariklah Khadijah kepada Muhammad karena dia dalam posisi janda yang diperebutkan banyak orang, karena dia adalah afifah qahirah. Dia tidak mau sembarangan memilih suami. Ketemulah orang baik seperti Muhammad, nikahlah dia. Jadilah Muhammad menjadi anggota masyarakat yang normal. Dengan segala kebaikannya dia mendapatkan gelar Al-Amin. Sampailah menjelang usia 40, beliau sudah mulai muak dengan kondisi jahiliyah orang-orang Quraisy. Hanya dia memisahkan diri dan bertahanun, bermeditasi di Gua Hira. Setelah beberapa waktu di Gua Hira, datanglah malam Jibril, turunlah wahyu pertama. Dengan turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq 5 ayat pertama itu, maka resmilah Muhammad sebagai Rasul. Udah lapar di jamaahnya. Amin. Sudah setengah 11. Makanan dari maghrib sudah dihidangkan. Akhirnya makan. Bersisa tentu saja, karena sisanya nanti menjadi cangkarung mulut. Yang tidak pasti, maka dibagikan sisanya itu. Dibilang oleh para kiainya itu memiliki keramat. Ya, simpan dikeringkan. Kalau anak sakit panas, dileong, dimasukin air panas, kemudian airnya diminumkan kepada yang sakit panas sembuh. Biasanya menambah sakit lagi. Itu yang terjadi menjadi tradisi. Tahun berikutnya kan ada lagi Rabiul Awwal, dikumpulin lagi masyarakat itu. Malam hari juga, setelah sholat isya juga, dibacakan salawat, dibacakan bacaan 1 jam sampai dengan 2 jam. Sudah jam 10, ustaznya menerangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini isinya adalah Nabi Muhammad lahir karena dari terus diusir oleh ibu, dan diasuh oleh kakek dan kakek sama pamannya, kemudian usia 25 tahun menikah dengan Nabinya, 40 tahun berlahir, diangkat jadi Rasul. Amin. Akan lagi tahun berikutnya begitu dan begitu. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Indonesia sangat tahu tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya tahunya itu sejak dia lahir sampai diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat Rasul sampai wafat, kita nggak tahu apa-apa. Itulah realitas kemudian kita saksikan yang ada di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya peringatan ini tidaklah terlalu penting, tetapi yang penting adalah motifnya, bahwa kita memperingati Maulid Nabi itu untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana mencintai Rasulullah SAW itu? Menurut saya ada 4 hal. Yang pertama, kita harus mengimani kenabiannya. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, memperbanyak sholawat atasnya. Isa sholawat alaihi.
dan yang kelima melanjutkan dakwah dan perjuangannya. Jadi ada 4 bukti bahwa kita betul-betul mencintai Rasul. Jangan pernah ngaku mencintai Rasul kalau 4 hal ini kita lalaikan dan kita abaikan. Ya, mengikut Rasul, ya umat Muhammad ya, tetapi tidak mencintainya. Bila 4 hal ini tidak dilakukan. Yang pertama tadi saya katakan adalah apa? Mengimani kenabiannya. Kita bersyukur alhamdulillah sekarang ini adalah menjadi muslim dan muslimah. Betul? Bersyukur kan? Harus bersyukur. Ketahuilah bahwa keislaman kita, kemusliman kita dan kemuslimahan kita itu karena kita terikat dengan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu pertama pengakuan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Yang kedua adalah pengakuan Muhammad SAW itu utusan Allah. Ketahuilah oleh ibu dan bapak sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 2 kalimat syahadat itu yang pokok dan penting yang kedua, bukan yang pertama. Karena manusia untuk mencapai pengetahuan, pemahaman dan keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta, bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan bisa. Dan banyak yang begitu. Tetapi sayang orang yang kayak begitu masih dikategorikan kafir. Kenapa kategorinya kafir? Problemnya mereka adalah menolak dengan dia paham. Perhatikan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal sesungguhnya orang kafir itu siapa? Ahlul kitab, juga orang musyrikin. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Siapa Tuhannya Yahudi? Allah. Allah yang mana? Allah yang diyakini oleh umat Islam. Siapa Tuhannya Nasrani? Allah. Allah yang mana? Allah yang diyakini oleh kaum muslimin. Walaupun berikutnya ia mengakui Isa sebagai anak Allah. Sebagaimana orang Yahudi menyatakan Uzair, seorang lelaki soleh, sebagai anak Allah. Nah, kita beribadah kepada Allah yang mana? Yang diyakini Yahudi dan juga diyakini Nasrani. Soal kemudian disekutukan dengan Isa, soal disekutukan dengan Uzair itu perkara lain. Tapi Tuhan yang menciptakan yang segala sesuatu, yang memiliki dunia, yang memiliki surga, yang maha segala-galanya, dialah Allah yang sama sebagaimana yang kita yakini. Termasuk orang musyrikin Quraisy, la yas'alu man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulun Allah. Jika kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Tegas orang musyrikin Quraisy mengatakan bahwa pencipta semua alam ini adalah Allah. Jadi yang pokok itu Bapak sekalian, dari 2 kalimat syahadat adalah yang kedua, pengakuan kita, persaksian kita bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan, hamba Allah dan juga utusan Allah. Itu yang paling pokok. Sehingga urgensi mengimani kenabian Muhammad menjadi sangat penting, dan ini bukti bahwa kita mencintainya. Apa yang kita imani dari kenabian Muhammad? Ini diisyaratkan di surat Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illallah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada semua orang, kepada umatmu, termasuk kepada kita, aku ini manusia biasa seperti kalian. Ana basyarun mithlukum. Basyar tidak menggunakan ana insanun, tetapi ana basyar. Karena insan artinya manusia, tetapi pemahamannya secara konsep manusia itu insan. Tetapi yang namanya basyar itu menunjukkan tentang manusia secara lahiriah, secara fisik. Kita ini tubuh kita. Muhammad itu manusia biasa, mithlukum,
kayak kalian, persis seperti kalian. Dan ini yang harus kita tanamkan, Muhammad bukanlah superhero, bukanlah Superman, bukanlah sakti mandraguna sacidul manusia ucap nyata. Bukan. Dia manusia biasa seperti kita. Apa efek keyakinan kita, keimanan kita bahwa Muhammad adalah manusia biasa? Efeknya adalah membuat kita menjadi mudah beragama, mudah melaksanakan sunnah, mudah bersyariat. Kenapa? Nabinya aja manusia, dia bisa, apalagi kita gitu. Makanya Allah di ayat 21 surat Al-Ahzab mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad itu role model, contoh teladan. Apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya, pasti mungkin kita kerjakan, bisa kita kerjakan. Dan ini konsep agama secara keseluruhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana tuh? Allah tidak membebani hambanya kecuali yang mampu dilaksanakan, dengan mengutus Muhammad sebagai manusia biasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh maunya gampang-gampang aja, kagak mau yang mempersulit kalian. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Surah Al-Hajj ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan agama ini untuk kita sulit mengerjakannya. Makanya kita harus yakin benar Muhammad adalah manusia biasa yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh teladan bagi kita, sehingga efeknya kepada kita ternyata syariat itu, agama itu mudah dan ringan, bukanlah beban, tetapi dia adalah kebutuhan. Yang keduanya, ini Muhammad manusia biasa dipilih oleh Allah menjadi putusannya. Karena dia dipilih menjadi putusan Allah, maka dibimbinglah dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu Allah, dengan firman-firmannya yang diturunkan secara berangsur-angsur oleh Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Setelah selesai semuanya, lengkaplah itu yang diturunkan menjadi kitab. Itulah Al-Quran. Jadi Muhammad karena dia manusia pilihan, diangkat menjadi Rasul terakhir, dibimbing dengan Al-Quranul Karim, jadilah Muhammad Sayyidul Anam, penghulunya manusia. Malah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para utusan. Al-Mustafa, lelaki pilihan. Hebat, hebat. Orang namanya juga Sayyidul Anam, tuannya seluruh manusia, hebat. Apa yang menjadi kehebatannya itu? Apa kunci kehebatan Muhammad? Karena oleh Allah dibimbing dengan wahyu. Karena oleh Allah dibimbing dengan Al-Quran. Apa efeknya kepada kita setelah meyakini Muhammad adalah lelaki pilihan yang diutus menjadi Rasul terakhir dan dibimbing dengan Al-Quran? Efeknya adalah siapapun kita, insya Allah bisa mendekatkan diri atau bisa mendekat kepada kemuliaan Muhammad SAW. Jangan pernah berpikir, jauh saya patulah. Biasa beliau utusan Allah hebat, saya itu saya mau manusia biasa. Jangan pernah ngomong begitu. Kita harus yakin, walaupun Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anam, Sayyidul Mursalin, adalah lelaki pilihan, kita bisa mendekati kemuliaan itu. Menyamai mustahil, karena beliau Rasul akhir zaman, tidak mungkin kita menjadi Rasul Allah, tetapi mendekati kemuliaannya mungkin. Why? Kenapa? Karena Al-Quran yang membimbing Muhammad SAW mencapai kemuliaannya tadi ada hari ini, bersama kita hari ini, dengan multiformatnya, ada dalam bentuk kertas lembaran dari halaman demi halaman dengan kualitas cetak yang terbaik, dan ada di setiap toko buku yang ada di Indonesia, termasuk
toko buku yang dimiliki oleh orang kafir sekalipun, ternyata Al-Quran tentang barang yang paling banyak dijual di toko tersebut. Saya tidak menyebutnya Gramedia ya, atau ada orang Gramedia di sini. Apalagi toko-toko orang Islam, Quran itu begitu banyak dengan segala macam. Tidak hanya dalam tercetak, printing, tetapi juga dalam bentuk data digital. Malah ada audionya, ada visualnya, lengkap dengan search engine-nya, sehingga dimudahkan kita membuka tafsirnya, membuka terjemahannya, mendengarkan pembacaan Al-Qurannya dengan berbagai masyayikh pembaca Al-Quran Karim, baik Timur Tengah ataupun mana. Ini subhanallah luar biasa. Ada bersama kita. Dulu Nabi Muhammad nunggu wahyu. Pernah 6 bulan nganggur, tak dapat wahyu. Gelisah, ini jadi gue jadi Nabi ini. Nganggur 6 bulan, gelisah. Turunlah surat Al-Mudaththir. Oh, ya masih jadi Nabi ternyata saya. Kita tak usah nunggu, ada setiap hari. Menjadi aplikasi Android, iPhone dan lain sebagainya, handphonenya selalu ada. Terlebih lagi sekarang ada kreasi anak muda yang menyebabkan kita lebih mudah membaca Al-Quran Karim melalui kegiatan kodojit, online one day, one juice. Ini sebuah kreasi dan sekarang sudah membersnya lebih dari 60.000. Targetnya bulan Mei ini bisa 120.000 orang. Luar biasa. Berarti kita diangkat sampai kepada derajat kemuliaan yang pernah didapat oleh baginda Rasulullah SAW. Saya katakan kalau menyamainya mustahil, karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Tetapi untuk mendekatinya, insya Allah menjadi sesuatu yang mungkin. Apalagi kalau sudah berbicara kemuliaan, itu menjadi milik semua orang. Tidak boleh karena lelaki, karena perempuan, karena etnik, karena suku dan bangsa seseorang merasa hebat dan yang lainnya tidak boleh. Karena laki perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kita saling mengenal satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain, berikutnya saling ta'awun kalau menolong satu dengan yang lain. Karena bagi kemuliaan hanya diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Apa takwa? Kerjain perintah Allah, ninggalin larangan Allah. Di mana larangan dan perintah itu? Semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Quran agar Rasulullah menjadi atqannas, menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Rasul. Jadi bukti bahwa kita bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW kalau kita betul-betul yang pertama adalah mengimani apa? Kenabian Muhammad SAW. Yang kedua, ketiga, keempat, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya karena waktu kita sudah menunjukkan jam 13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk betul-betul melaksanakan Al-Quran Karim yang diperintahkannya dan menjauhi larangan Al-Quran Karim setelah kita insya Allah betul-betul mencintai Rasulullah SAW dengan menunjukkan keimanan kita bahwa Muhammad adalah manusia biasa yang itu berefek kepada kita bahwa syariat dan agama itu mudah tidak menyulitkan, dan kedua yang meyakini Muhammad itu mencapai kemuliaannya yang luar biasa karena wahyu, karena Al-Quran, dan Al-Quran itu ada bersama kita. Semakin baik interaksi kita dengan Al-Quran, semakin dekat kita dengan baginda Rasul. Jangan menjauhkan diri dari Rasulullah, dekatkanlah sikap, perilaku, perkataan, perbuatan kita semua, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, sebagai suami, sebagai tetangga, sebagai PNS, sebagai karyawan, sebagai apapun kita, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasul, agar ketika Rasulullah masuk surga, kita masuk kemana? Ke surga juga. Jangan Nabi kita masuk ke surga, kita ke neraka, maksudnya. Oleh karena itu dekatkanlah diri kita dengan Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi
Al-Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.